Oke, sudah kita bahas tentang proses kuantisasi di mana ada konsep yang namanya resolusi ya, yang bisa dimainkan nilainya. Jadi resolusi tadi adalah satu naikan anak tangga ini berapa besarnya. Kalau nilainya tadi 0,1 ya, resolusinya segitu misalkan. Kita perkecil resolusinya. Jadi 0,05 misalkan. Berarti satu anak tangga ini tingginya adalah sebesar 0,05. Kalau untuk mencapai 0,1 berarti 2 buah anak tangga untuk mendapatkan nilai yang sama dengan 0,1. Oke, kemudian proses terakhir dari ADC disebut dengan pengkodean atau coding. Bagaimana kita merubah nilai kuantisasi tadi menjadi jumlah bit. Rumusnya, persamaannya bahwa jika kita punya sebuah level kuantisasi sebanyak L, maka banyaknya jumlah bit yang kita butuhkan adalah sebesar 2 pangkat B, di mana B di sini adalah jumlah bitnya. Contoh, level kuantisasi kita adalah sebesar misalkan 200 L-nya ya. Kita butuh, setelah dihitung level kuantisasinya ada 200 anak tangga. Berarti berapa jumlah bit yang kita butuhkan? Harus lebih besar ya, 2 pangkat B-nya. 200 kalau kita bawa ke 128 kan nggak bisa, lebih kecil. Maka kita harus menggunakan bit di atasnya, yaitu sejumlah 256. 256 ini kan 2 pangkat 8. Ya, berarti kalau kita punya level kuantisasi L besar sebanyak 200, maka kita butuh 8 bit untuk melakukan proses coding atau pengkodean. Oke, level kuantisasi tersebut jika kita gunakan sinyal frekuensi asalnya ya, maka persamaannya menjadi L adalah sama dengan 2A. 2A ini adalah posisinya X max dikurangi X min tadi. Jadi X max dikurangi X min itu sama dengan 2 kali amplitudo sinyal asalnya. Ya, 2A ini yang disebut dengan dynamic range. Dynamic range. Nah, pengaruhnya apa sih terhadap jumlah bit ini atau bit depth ini? Begitu juga resolusinya tadi ya. Nah, contohnya seperti ini. Gambar yang paling kiri, bit depth-nya, jumlah bitnya atau jumlah level kuantisasinya sedikit. Hasil dari proses ADC-nya bisa dilihat bahwa bentuknya agak patah-patah gitu ya, gambar yang paling kiri bawah. Kemudian kalau kita tingkatkan lagi jumlah L-nya. Kalau L-nya kita tingkatkan berarti bit depth-nya nambah juga kan ya, tambah banyak, tambah besar, resolusinya tambah kecil, makin rapet. Maka bisa dilihat hasilnya yang tengah bawah itu masih patah-patah tapi better lah ya, lebih bagus, lebih smooth. Kemudian kalau kita tingkatkan lagi jumlah level kuantisasinya jadi 1000 misalkan. Kalau 1000 berarti Anda butuh 10 bit. Ya, hasilnya maka kemudian sinyal hasil ADC Anda ada jauh lebih smooth, hampir mendekati sinyal aslinya. Oke. Namun harus kita sadari bahwa ketika menggunakan level kuantisasi yang banyak, bit yang banyak, maka tentu saja space memori yang dibutuhkan untuk sinyal tersebut, untuk data tersebut juga harus besar. Ya, ada trade-off di situ yang harus dipertimbangkan. Apakah perlu ngejar sampai sangat smooth dengan konsekuensi memorinya makan besar, atau ya cukup mewakili errornya kecil tapi jumlah bitnya juga kecil, sedang gitu ya.
Nah, itu beberapa hal yang perlu diketahui untuk proses kuantisasi. Setelah ini kita bahas untuk beberapa contoh soal ya.